Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, banting tulang, lembur hampir setiap hari, mengurangi waktu istirahat, bahkan rela meninggalkan banyak momen berharga demi mencari rezeki, tapi hasilnya masih seret? Penghasilan selalu habis bahkan sebelum akhir bulan. Peluang terasa jauh, usaha tak kunjung berhasil, hutang menumpuk, dan tabungan selalu terkuras. Lalu, kita bertanya-tanya, kenapa? Ya, apa yang salah? Apa Allah belum ridho? Lantas dengan berat hati, kita hanya bisa berkata, Astagfirullah. Dalam hidup ini, kerja keras memang penting. Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi pribadi yang aktif, produktif, tidak bermalas-malasan. Tapi, kerja keras bukan satu-satunya kunci rezeki. Sebab, rezeki itu datang dari Allah, dan Dia yang Maha menentukan siapa yang layak menerima lebih dan siapa yang masih harus dibersihkan jalannya. Bisa jadi, ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat pintu rezeki kita tertutup atau tersendat. Bukan karena Allah tidak sayang. Justru karena Allah sayang, Dia ingin kita sadar dan kembali mengevaluasi diri. Maka, sudah saatnya kita introspeksi, barangkali kita masih melakukan hal-hal yang justru menjadi penghambat datangnya rezeki. Dalam video kali ini kita akan mengulas 4 hal yang mungkin tanpa sadar masih Anda lakukan dan bisa menjadi penghalang rezeki, meskipun Anda sudah bekerja keras siang dan malam. 1. Lalai dari salat dan ibadah wajib. Mungkin terdengar klise, tapi kenyataannya, ibadah adalah pondasi dari seluruh keberkahan hidup. Tak peduli sekeras apa kita berusaha, jika kita lalai dari hubungan kita dengan Allah, maka keberkahan itu tidak akan hadir. Allah berfirman yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Perhatikan kalimatnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Artinya, Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Dia. Dan Dia menjanjikan rezeki bagi siapa yang menjaga hubungan dengannya. Banyak orang sibuk mengejar dunia, hingga lupa salat, bahkan menomorduakan kewajiban. Berangkat kerja jam 6 pagi, tapi tidak sempat salat subuh. Pulang malam, tapi tidak sempat salat isya. Apakah mungkin Allah membuka pintu rezekinya, jika kita sendiri menutup pintu ibadah? Coba renungkan, berapa kali kita menunda salat demi pekerjaan. Padahal, dengan menegakkan salat di awal waktu, justru kita sedang membuka pintu langit, memohon bantuan langsung dari Zat yang Maha Kaya. 2. Masih suka berbuat zalim, termasuk zalim pada diri sendiri. Zalim tidak selalu berarti menyakiti orang lain secara fisik. Zalim bisa berupa merugikan orang lain dalam jual beli, menggunjing dan menyebar fitnah, menyakiti hati pasangan atau anak, membohongi rekan kerja atau pelanggan, mengambil hak orang lain, walau cuma Rp1.000. Tapi, bentuk kezaliman yang paling sering tak disadari adalah zalim pada diri sendiri seperti membiarkan diri jauh dari agama, tidak menjaga hati dan pikiran dari maksiat, menunda taubat dan terus berbuat dosa secara sadar. Rasulullah bersabda, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Bisa jadi, rezeki seret karena kita pernah atau sedang menzalimi orang lain. Pernah menipu, pernah berkata kasar, atau pernah berjanji tapi mengingkari. Dan jika kita zalim pada diri sendiri, misalnya dengan berbuat maksiat terus-menerus, maka bagaimana mungkin Allah turunkan keberkahan dalam hidup kita? 3. Masih terlibat dalam dosa keuangan. Ini yang seringkali luput dari perhatian. Banyak orang bekerja siang malam, tapi tidak sadar bahwa keuangan mereka tercemar oleh hal-hal haram. Misalnya, riba, korupsi waktu, mencurangi laporan keuangan, menjual barang dengan informasi yang menipu, menyewakan properti untuk hal maksiat, gaji dari pekerjaan yang melanggar syariat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bisa jadi,
usaha Anda macet karena ada uang haram yang masih terselip. Allah Maha Penyayang, tapi Dia juga Maha Adil. Rezeki halal dan berkah hanya akan diberikan kepada mereka yang menjaganya dengan cara yang benar. 4. Masih sering mengeluh, iri, dan tidak bersyukur. Inilah penyakit hati yang paling berbahaya. Banyak orang merasa rezekinya seret, padahal sesungguhnya mereka telah diberi banyak. Namun karena hatinya tidak bersyukur, maka nikmat itu terasa kurang dan tidak cukup. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Bersyukur bukan hanya mengucap Alhamdulillah, tapi bersyukur adalah sikap hidup. Saat kita berhenti mengeluh, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan mulai memanfaatkan apa yang ada, itulah awal terbukanya pintu rezeki. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu sibuk melihat rumput tetangga. Padahal, semua punya ujian masing-masing. Dan Allah tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan rezeki. Saatnya taubat dan perbaiki diri, astagfirullah. Betapa sering kita menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, bahkan menyalahkan Allah, padahal penyebab utama rezeki seret bisa jadi diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Jadi, sebelum menyalahkan takdir, mari periksa kembali. Apakah kita sudah memenuhi syarat turunnya rezeki? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan bila pintu rezeki belum terbuka, mungkin bukan karena tertutup, tapi karena kita sendiri belum mengetuknya dengan cara yang benar. Semoga kita semua dijauhkan dari segala penghalang rezeki, diberikan hati yang bersih, usaha yang berkah.